Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah metode penelitian pemasaran yang kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tabel definisi operasional variabel yang kami ambil jurnalnya berjudul Pengaruh Kepuasan Pelanggan, Kualitas Layanan, dan Promosi di Sosial Media yang dimediasi oleh komitmen dan kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan Traveloka. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Carla Rizkika Abael dan ada teman saya Dila Putri Dharma Susanti, lalu ada Virendra Reazi, ada Fatur Rahman, dan juga ada Fikri Haikal. Yang pertama akan saya jelaskan adalah variabel X1, yaitu kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan sendiri menurut ahli itu yang pertama artinya kepuasan pelanggan dapat digambarkan sebagai terpenuhinya kebutuhan pelanggan akan barang dan jasa. Ini dikemukakan oleh Mahajan pada tahun 2021. Lalu di tahun 2012 ada juga Ciptono mengutarakan bahwa kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi terhadap kinerja atau hasil suatu produk dengan harapan-harapannya. Lalu ada dimensi dan indikatornya. Yang pertama itu dimensinya relate to product atau terkait dengan produknya. Indikator yang pertama ada kesesuaian harapan produk. Jadi calon konsumen itu memikirkan apa produk yang sesuai dengan harapan mereka, apa yang mereka inginkan. Lalu yang kedua ada kepuasan terhadap variasi produk. Jenis produknya ada apa? Ragam produknya. Yang kedua itu dimensi relate to service atau terkait dengan pelayanan. Yang pertama itu kemudahan dalam mendapatkan layanan. Bagaimana akses mendapatkan layanan itu mudah apa enggak? Lalu yang kedua ada kepuasan terhadap layanan customer service-nya. Lalu layanan yang tadi sudah berusaha didapatkan, bagaimana kualitas layanannya? Apakah bagus, apakah tidak? Lalu yang ketiga ada dimensi relate to purchase atau terkait dengan pembayaran atau transaksi. Jadi yang pertama itu kepuasan terhadap sistem pembelian. Jadi bagaimana cara sistematika pembeliannya. Lalu yang kedua kepuasan terhadap proses transaksi. Jadi proses transaksinya itu gampang nggak? Apakah bisa harus cash aja atau bisa kris seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dila Putri Dharma Susanti. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kualitas pelayanan yang menjadi variabel X2. Jadi menurut Kotler, kualitas pelayanan adalah bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat pelayanan yang diterima dengan tingkat pelayanan yang diharapkan. Lalu kalau menurut Ghost dan Davis, kualitas pelayanan ini merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk jasa, manusia, proses, lingkungan yang mampu memenuhi ataupun melebihi harapan dari konsumen. Selanjutnya itu dimensi dan indikatornya. Yang pertama itu reliable, indikatornya yaitu akurasi informasi dan layanan. Ini itu mengacu pada konsistensi dalam memberikan layanan sesuai dengan janji serta ketepatan dan akurasi informasi kepada konsumen. Dimensi yang kedua yaitu responsiveness, indikatornya yaitu kecepatan respon terhadap permintaan. Ini berhubungan dengan kemampuan dan kesigapan perusahaan dalam merespon permintaan atau keluhan konsumen secara cepat. Yang ketiga dimensinya yaitu empati, indikatornya yaitu perhatian personal kepada kebutuhan. Ini itu melibatkan perhatian personal kepada konsumen dengan memahami kebutuhan dan situasi mereka. Saya Virendra Reazi Padilla akan menjelaskan tentang variabel ketiga atau X3 yaitu promosi di media sosial. Adapun definisinya, menurut Afifa di tahun 2016, social media marketing yaitu usaha untuk menciptakan konten, baik berupa postingan, tulisan, gambar, atau video yang menarik, perhatian dan mendorong pembaca untuk membagikan konten tersebut melalui jejaring sosial mereka. Nah, menurut Santoso 2017, pemasaran sosial media merupakan bentuk pemasaran yang dipakai untuk menciptakan kesadaran pengakuan, ingatan, bahkan tindakan terhadap suatu merek, produk, individu maupun kelompok baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan alat dari web sosial seperti blogging, microblogging, dan jejaring sosial. Nah, adapun dimensi dan indikatornya, yang pertama itu konten marketing dan yang kedua social media marketing. Dimensi konten marketing yaitu adalah strategi pemasaran yang melibatkan pembuatan atau penyebaran konten agar menarik pelanggan atau calon pelanggan. Nah, indikatornya ada dua, yaitu yang pertama kualitas dan kreativitas konten, yang kedua itu adalah frekuensi promosi. Nah, kualitas dan kreativitas sangat mempengaruhi promosi. Jika kualitas resolusi konten jelek dan konsepnya sangat pasaran ataupun membosankan, maka customer pasti tidak tertarik untuk melihat promosi dan akan menurunkan penjualan. Nah, yang kedua adalah frekuensi promosi.
Frekuensi promosi ini memberikan wawasan yang jelas tentang seberapa sering pengguna melihat iklan digital yang dipromosikan. Ini membantu untuk mengukur dampak dari tindakan yang kita lakukan atau promosi yang kita lakukan. Nah, dimensi yang kedua itu adalah social media platform. Nah, social media platform ini merupakan web atau aplikasi yang memungkinkan user untuk berbagi dan bertukar informasi atau konten dengan orang lain. Nah, adapun indikatornya interaksi dengan pelanggan dan calon pelanggan di media sosial. Nah, interaksi ini berguna untuk membangun hubungan antara pelanggan dengan pembisnis, dengan perusahaan, agar munculnya chemistry, sehingga munculnya kepuasan konsumen dan loyalitas konsumen. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Variabel selanjutnya yaitu komitmen. Menurut Kretnan Niki, komitmen merupakan kesepakatan untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri, individu lain, kelompok, ataupun organisasi. Sedangkan menurut Morgan and Hunt, komitmen ialah keinginan yang berlangsung lama dalam diri pelanggan untuk mempertahankan hubungan yang berharga atau hubungan yang memberikan manfaat. Dimensi dan indikatornya, yang pertama itu dimensi efektif komitmen, yang memiliki indikator keterikatan emosional. Keterikatan emosional dalam dimensi efektif komitmen mengacu pada hubungan emosional antara karyawan dengan organisasi, di mana karyawan merasa memiliki dan ingin tetap menjadi bagian dari organisasi karena mereka secara emosional terikat. Yang kedua yaitu dimensi continence komitmen, yang memiliki indikator komitmen untuk tidak beralih ke merek lain. Dalam konteks continence komitmen, komitmen untuk tidak beralih ke merek lain didasarkan pada pertimbangan rasional seperti biaya peralihan, ketergantungan pada merek, dan kurangnya alternatif yang lebih baik. Nah, poin selanjutnya itu adalah variable ZW, itu kepercayaan. Jadi kepercayaan ini bukan yang penting dalam hubungan pelanggan dengan suatu merek atau perusahaan. Jadi bagaimana pelanggan itu percaya terhadap suatu perusahaan dan terhadap produk tersebut. Dimensi dari indikator itu ada kredibilitas. Indikator itu adalah reputasi dan track record merek. Bagaimana perusahaan tersebut ke belakangnya itu track recordnya bagaimana, apakah bagus atau gimana pelayanannya dan segala macam itu. Dan kemudian ada transparansi informasi seperti harga, kualitas, atau kebijakan pengembalian atau return produk. Dan yang kedua itu ada konsistensi. Indikator itu ada kestabilan kualitas, ya seperti perusahaan itu memberikan produk atau layanan dengan kualitas yang stabil tanpa fluktuasi mungkin yang mengejutkan. Nah, kemudian pemenuhan janji layanan. Perusahaan itu dapat konsisten memenuhi janjinya yang dianggap dapat dipercaya oleh konsumen sesuai dengan klaim-klaim perusahaan di awal. Nah, yang ketiga adalah keamanan. Jadi ada jaminan privasi dan penanganan masalah. Bagaimana menangani masalah dari masalah yang ada. Nah, selanjutnya itu ada Y1, yaitu loyalitas pelanggan, variabel Y1. Nah, loyalitas pelanggan ini adalah komitmen pelanggan untuk terus menggunakan atau membeli produk atau layanan dari perusahaan tertentu meskipun ada penawaran yang menggiurkan dari pesaing. Nah, untuk dimensi dan indikatornya itu ada yang pertama itu adalah loyalitas perilaku atau behavioral loyalty. Nah, indikator itu ada rekomendasi kepada orang lain seperti promosi mode to mode dan ketahanan terhadap penawaran pesaing. Jadi loyalitas pelanggannya juga terlihat ketika mereka tuh tetap setia pada merek meskipun ada penawaran yang lebih menarik dari pesaing tersebut. Nah, kemudian yaitu ada loyalitas sikap. Indikator itu ada sikap positif terhadap merek. Jadi selain dari perilaku pembelian, loyalitas itu juga bisa diukur dari sikap pelanggan terhadap merek. Kemudian itu ada komitmen jangka panjang. Jadi loyalitas attitudinal melibatkan komitmen jangka panjang untuk terus mendukung merek atau perusahaan tersebut. Baiklah, sampai di sini presentasi dari hasil diskusi kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.